Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik dalam masa Prapaskah. Mari kita menemukan spiritualitas masa Prapaskah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan spiritualitas yang kita temukan adalah di tangan Allah semuanya hidup. Spiritualitas ini kita temukan dalam kitab Kejadian bab 22, yaitu peristiwa kurban Abraham, yaitu mempersembahkan anaknya Ishak kepada Allah karena ketaatan Abraham. Tapi ternyata rencana untuk menyelamatkan bangsa-bangsa seluruh dunia ini memang harus diawali dengan keberanian untuk bersikap taat kepada Allah, tetapi menghasilkan hidup di tangan Allah. Maka ketika peristiwa Ishak mau dikorbankan karena ketaatan Abraham, maka ketika Allah melihat ketaatan itu, Allah mengganti kurban Ishak dengan kurban domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Maka spiritualitas yang kita temukan adalah bahwa di tangan Allah semuanya menjadi hidup, bahkan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Maka baik kalau kita membaca langsung saja apa yang telah dikatakan Allah mengenai kurban yang digantikannya, yaitu kurban domba untuk Ishak. Kata Allah kepada Abraham, "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat keturunanmu sangat banyak, banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Maka di tangan Allah semuanya hidup. Seperti juga spiritualitas yang kita temukan dalam Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10, yaitu kisah tentang Yesus sang Putra Allah, Yesus Putra manusia yang dimuliakan di atas gunung, yang membicarakan tentang kurban perjalanannya ke Yerusalem untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan menerima kemuliaan Allah, dan kemuliaan itu akan kita terima juga. Maka baik kalau kita baca saja langsung bagaimana Yesus kemudian memberikan kepada kita wejangannya tentang hal itu. Ketika awan menaungi Yesus dan kemudian dari dalam awan itu terdengar, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Maka tiba-tiba mereka memandang sekeliling dan mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan, dan pesan inilah yang penting, supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sebelum Putra Manusia, sebelum Putra Allah bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Kisah selanjutnya tentu Anda tahu, kisah wafat dan kebangkitan Tuhan. Maka mari kita melihat kembali spiritualitas kita dalam masa Prapaskah ini, bahwa di tangan Allah semuanya hidup. Maka mari saudara-saudariku, kita serahkan suka duka hidup kita ke dalam tangan Allah, karena di dalam tangan Allah semuanya hidup. Amin.